Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, silakan Ibu. Materi teori minggu lalu itu adalah masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke. Siapa lagi masih ingat? Apa lagi yang kita bahas selain itu? Ada berapa teori masuknya agama Hindu di Indonesia? Ada 5. Ada 5. Apa aja Farid? 1. Brahmana. Ya, teori Brahmana. Satria, Waisya, apa lagi? 2. Sudra. Oke. 5. Harus bolak-balik. Kira-kira siapa yang masih tahu yang maksud dengan teori Brahmana itu bagaimana? Agama Hindu itu masuk ke Indonesia melalui siapa yang bawa? Kaum pendeta. Oke, kalau yang kesatria, siapa yang bawa agama Hindu ke Indonesia? Kaum apa? Prajurit atau tentara. Kemudian kalau yang Waisya, perdagangan. Jadi yang bawa adalah kaum pedagang. Yang terakhir tadi kasta apa? Arus balik. Itu bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia? Bagaimana caranya? Ke Indonesia, pergi ke India. Oke. Iya. Untuk menyebarkan kembali agama Hindu di Indonesia. Oke. Ibu rasa untuk materi itu udah ini semua. Ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut. Hari ini kita materi baru. Ada yang mau bertanya? Ada? Tapi tidak paham di semua. Ada? Aman berarti ya? Aman. Kalau aman, hari ini kita masuk materi baru tentang masuknya Islam ke wilayah Indonesia atau Nusantara. Ya, sebelum kita mulai, kira-kira siapa yang tahu di mana pertama sekali masuknya Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini? Di daerah mana? Ya, silakan Farid. Aceh Timur, Aceh Barat. Oke, ada lagi. Aceh Timur ibu kotanya apa? Perla. Betul. Aceh Timur ibu kotanya Perla. Betul. Kalau kelas 1 SMA Aceh Timur ibu kotanya? Jadi tadi sudah sama bahwasanya masuknya Islam pertama sekali itu di Aceh Timur. Oke, ada yang disebut juga Perla atau dikenal dengan Perlek. Nah, itu Perla. Perla itu di mana? Di Aceh. Aceh Timur. Ya. Nah, jadi supaya lebih ini nanti kita masuk materi tentang Islam, buka bukunya, perhatikan baik-baik. Jadi kamu hari ini kita akan menggunakan media apa Bu? Media modelnya match to match. Jadi nanti kita dibagi kelompok. Nanti ada yang mendapatkan jawaban dan ada yang mendapatkan soal. Nanti kamu mencocokkan, cari temennya. Ya, misalnya nanti nanti dapat jawaban, Hawarin nanti dapat soal. Kamu cari nanti temennya, siapa yang sesuai nggak jawabannya, cari. Misalnya pertanyaannya, di mana pertama sekali masuknya Islam? Kamu cari, kamu tahu dia di Perla pertama sekali. Cari yang pegang jawaban Perla. Nah, gitu ya. Itu namanya match to match, mencocokkan. Ya, oke. Kita mulai ya hari ini. Jadi judulnya adalah masuknya Islam ke Nusantara. Oke, baik. Sesuai apa yang dibilang sama Bu Teti tadi, bahwa materi kita pada hari ini yaitu awal masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Nah, jadi siapa yang bisa menjelaskan sebelum Ibu menjelaskan lebih detail bagaimana sih proses masuknya agama Islam ke Nusantara ini? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat mungkin? Oke, silakan kalau ada. Oke, betul sekali. Jadi Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu atau Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, selain dari
Oke, betul sekali. Jadi, betul apa yang dikatain oleh Eno tersebut, bahwa teori ujaran ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Gujarat. Nah, bangsa Gujarat ini merupakan sebuah bangsa yang ada di India. Nah, selanjutnya ada teori Persia. Siapa yang bisa menjelaskan teori Persia ini apa? Oke, silakan Eno. Usulan untuk memasuki Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu melalui hubungan perdagangan dengan Persia sendiri. Oke, berarti hampir sama ya kayak Gujarat ya. Ya, Yang bedanya cuman pembawanya saja. Yang tadi dibawa oleh bangsa Gujarat melalui sistem perdagangan, yang sekarang dibawa oleh bangsa Persia juga melalui sistem perdagangan. ya. Oke, yang ketiga nih, teori Mekah. Siapa yang bisa deskripsikan tentang teori Mekah? Jangan Eno lagi nih. Yang lain siapa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Ya, betul. Jadi, teori Mekah itu merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab dan juga diselipkan dakwah-dakwah oleh bangsa Arab itu sendiri sehingga memudahkan agama Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, sampai sini paham? Oke, yang keempat, teori Cina. Nah, ini agak melenceng sedikit nih ya, teori Cina. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan tentang teori Cina? Oke, mungkin nggak ada ya. Oke, jadi teori Cina ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui orang-orang Tiongkok. Nah, yang mana pada zaman dahulu itu Tiongkok juga terkenal dengan sistem perdagangannya. Nah, kenapa sekarang kita dengarkan Cina itu bukan negara mayoritas Islam? Kenapa kok bisa ada teori Cina, maksudnya Islam ke Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Oke, ibu aja yang jawab ya. Jadi kalian pernah dengar nggak sih Muslim Uyghur tuh? Enggak. Jadi ada sebuah bukan negara, daerah di bagian Cina yang mana itu mayoritasnya merupakan orang-orang Muslim. Nah, sekarang ada isu-isunya bahwa orang-orang dari Muslim Uyghur ini diintimidasi seperti orang-orang yang ada di Gaza sana. Nah, jadi pada zaman dahulu itu Muslim di Cina itu mayoritas, sehingga orang-orang yang Muslim Uyghur ini datang ke Indonesia dalam sistem perdagangannya, sehingga menyelipkan agama Islam untuk dibawa ke Indonesia menurut teori ini. Dah, oke, dah paham? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ada berapa jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia? Siapa tadi yang jawab? Ya, betul. Nah, ayo apa-apa aja? Perdagangan, Ya, betul. perkawinan, Ya, betul. pendidikan, Ya, betul. ajaran, pasangan
dan keakraban dengan Tuhan menjadi jalur penting penyebaran Islam di Indonesia. Integrasi dengan budaya lokal dan tokoh-tokoh seperti Hamzah Mansuri, Dewa Songo mempermudah penerimaan ajaran ini oleh masyarakat. Nah, kalian tahu kan Hamzah Mansuri itu siapa? Ulama yang terkenal dari Aceh. Kita sebagai masyarakat lokal Aceh tentunya sangat mengayomi tokoh tersebut untuk kita menuntut ilmu pada tokoh tersebut. Nah, disinilah beliau ini mengajarkan ajaran tasawuf sehingga kita sendiri bisa menerimanya dengan senang karena dibawakan oleh warga lokal kita sendiri. Nah, selanjutnya ada jalur dakwah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang jalur dakwah? Oke, Ariel? Gak bisa? Oke. Jadi, penyebaran Islam di Nusantara itu sangat dipengaruhi oleh jalur dakwah. Kenapa? Karena jalur pendakwah yang aktif sangat mengajarkan ajaran Islam, baik secara langsung maupun melalui lembaga pendidikan seperti pesantren tadi. Nah, kalau di Jawa itu ada yang namanya Wali Songo. Nah, jadi Wali Songo inilah yang mengajarkan dakwah-dakwah ke pelosok negeri hingga ke daerah-daerah terpencil sana, sehingga masyarakat di bumi kita tuh mudah menerima ajaran Islam, sehingga masyarakat kita pun kayak stroke aja itu sama Islam. Nah, dan yang terakhir ada jalur kesenian. Nah, kok bisa sih dalam jalur masuknya Islam ada kesenian? Kenapa Ibu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Karena warga tinggal di masyarakat berpopulerasi yang khas dengan mereka menunjukkan. Oke, itu salah satu contohnya ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh kawan kalian tadi, bahwa warga lokal kita ini itu sangat tertarik dengan seni-seni. Nah, salah satunya yaitu seni kaligrafi yang dibawa oleh bangsa Arab ke Indonesia. Nah, selain itu ada juga kesenian lokal yang diadopsi atau dikolaborasikan dengan ajaran-ajaran Islam seperti wayang, seperti gamelan yang ada di Jawa. Nah, jadi dengan adanya pertunjukan wayang itu menceritakan tentang kisah-kisah Islam atau hikayat-hikayat Islam, sehingga menarik minat masyarakat terhadap agama Islam itu sendiri. Sampai sini paham? Oke, sampai sini penjelasan Ibu ada yang masih kurang dimengerti? Betul nih, udah ngerti semua? Oke, sekarang kita main game ya. Oke, ayo nanti Ibu kan akan membuat sebuah game yang mana Ibu akan membagikan kartu kepada kalian berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti kalian akan mencocokkan pertanyaan tersebut dengan jawabannya. Paham nggak? Paham. Berarti kalian udah pernah nih ya pakai model pembelajaran face to face ya? Nah, jadi model pembelajaran ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke? Oke. Tolong satu orang ke sini. Siapa? Ainul boleh? Oke. Ini tolong dibagikan ke kawan-kawannya satu persatu ya. Ya. Cewek kok. Nanti setelah dibagikan sama kawan kalian pertanyaan itu, nanti kalian tugasnya maju ke depan semua. Lihat jawaban mana yang cocok sama pertanyaan yang ada di kertas tersebut ya. Oke, udah dapat semua? Oke, makasih ya Ibu. Oke, sekarang kalian semua maju ke depan untuk memilih jawaban
Ya betul. Ya betul. Ibu cari kontak ya. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Ya betul. Santai. Iya betul. Sini, ya udah betul sini. Dia jawab yang mana? Yang mau biar 3 jam jawab juga ni biar tinggal. Ya dah. Betul. Okey, kan nak tinggal jual kau aja langsung dah. Ya. Jam. Okey. Kau nak kau? Pun Nah betul. Jauh puncak deh. Jauh. Yang kita jauh dah dah. Jauh banget dah. Jauh. Ayo. Yang mana kau? Oke, tadi kita sudah main game dan ibu juga sudah melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam materi ini. Ibu mengapresiasikan kemampuan kalian dalam pemahaman terhadap materi ini. Untuk kita semua, ayo kita berikan aplaus terlebih dahulu. Sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang mau bertanya tentang materi kita? Ayo Bu, Oke, silakan. kenapa masuknya Islam ke Nusantara itu harus melalui perdagangan? Karena biasanya perdagangan itu istilah kuat. Iya, oke. Bagus sekali pertanyaan dari Ainul. Nah, langsung ibu jawab ya. Ya. Oke. Jadi, kenapa masuknya Islam ke Nusantara itu identik dengan jalur perdagangan? Karena seperti yang kita ketahui, perdagangan itu teridentik dengan ekonomi. Ya, betul? Nah, Pak, jadi pada zaman dahulu itu kan perdagangan itu melalui jalur maritim, jalur laut. Nah, jadi selain mereka berdagang dalam sektor perekonomian, jadi mereka itu menyelipkan ajaran-ajaran agamanya. Nah, untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Begitupun dengan agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, juga